secara pakem politik Islam ada. Misalnya dalam prinsip-prinsip pemerintahan Islam kan disebut tasarruful imami ala ra'iyatihi manutun bil maslahah. Kebijakan seorang imam atas rakyatnya itu harus dilandasi dengan kemaslahatan. Apa maslahatnya, apa manfaatnya bagi rakyat. Ini berakar dari fatwa Imam Syafi'i. Manzilatul imami minar ra'iyati manzilatul waliyyu minal yatimi. Bahwa kedudukan, tugas, posisi dan fungsi imam atas rakyatnya seperti kedudukan wali terhadap anak yatim. Menjaga hartanya supaya di masa depan bisa digunakan, dan si wali, si anak yatim itu harus dididik, dibesarkan dan dikuatkan. Ini nggak bisa dipaksa terjun pada kondisi yang mereka tidak mampu menanganinya atau bahkan memperburuk situasi. Dan itu sesuai dengan sunnah ilahiyah, inna adatallahi ta'ala, bahwa sudah menjadi sunnatullah, adat kebiasaan Allah. Ketika menetapkan hukum syariat, orientasinya itu adalah kemanfaatan, kemaslahatan. Karena syariat itu keseluruhnya untuk mewujudkan keadilan, mewujudkan kasih sayang, kebijaksanaan dan kebaikan. Sehingga semua perkara yang mengabaikan keadilan untuk tirani, untuk kedurhakaan, yang kharajat anil adli ilal jur, keluar dari keadilan, justru malah menjadi kedurhakaan, keluar dari rahmat kepada hal yang sebaliknya menjadi brutal, tidak lagi punya prinsip kasih sayang, atau menolak kemaslahatan malah memilih kerusakan, menjauh dari kebijaksanaan malah memilih kesia-siaan, maka apapun itu tidak bisa diatasnamakan syariat. Wa in dakhalat fiha bita'wil, walaupun ada interpretasi pembenaran dari dalil-dalil. Tapi kalau jadi tirani, jadi brutal, jadi rusak, jadi sia-sia, nggak bisa dibenarkan secara syariat. Nah, itu alasannya. Jadi diamnya Suriah kita paham, diamnya Afghanistan kita paham, menjadi semangatnya Iran juga kita paham. Walaupun tetap kita peduli dan kita berharap Israel ini hancur kekuatannya, demikian juga pendukung-pendukungnya termasuk Amerika juga kehilangan kekuatannya, sehingga darah umat Islam ini, darah muslimin ini terjaga, terpelihara. Yang wafat akibat konflik Timur Tengah itu sudah banyak ya. Ini yang sekarang aja paling dekat sudah 1,5 juta. Tapi kalau dihitung dengan puluhan tahun ke belakang, itu di Libya saja 1 juta orang selama 11 tahun itu. Jadi kalau dengan puluhan tahun ke belakang boleh jadi sudah puluhan juta. Ini yang dekat aja sudah 1,5 juta. Maka pelajarannya adalah perjuangan itu memang harus seimbang antara keyakinan, perencanaan dan kesadaran atas realitas, atas kemampuan kita. Maka upaya menguatkan itu harus bertahap. Itu kalau kita ambil pelajaran dari Suriah yang sekarang seperti diam, atau dari Afghanistan. Dan ini ada contoh perjuangan para nabi juga. Seperti kalau kita lihat bagaimana nabi di Mekah pertama, periode pertama gimana, periode kedua bagaimana, Mekah akhir gimana. Itu berbeda tentu dengan Madinah akhir misalnya. Maka tugas para penanggung jawab itu seperti wali bagi anak yatim. Memelihara sumber dana yang ada, membesarkan dan membina keterampilan anak-anak yang seperti anak yatim itu, agar mereka kelak bisa mengelola sendiri hartanya. Maka pejuang yang sukses bukan bertindak sekarang, hancur hari ini, tapi mampu mengestafetkan perjuangan ini pada generasi selanjutnya dalam keadaan yang lebih kuat dan lebih baik. Jadi tidak hanya menunjukkan aksi heroik, kalau negarawan itu harus juga berpikir masa depan. Nah sekarang baik apa yang bisa dilakukan dalam skala kecil keluarga. Kita sudah masuk ke bagian akhir. Ya berusaha mendapatkan perhatian dan pertolongan ilahi ini penting. Jadi ya keresahan ini terasa dan boleh jadi ke depan kalau ini terus berlanjut harga-harga akan mahal, barang impor akan sulit didapat. Ya kita harus bertumpu pada kemampuan sendiri. Stres akan meningkat. Ya kita harus menguatkan diri dengan berharap Allah perhatikan kita dan Allah tolong kita. Kedua, dalam kondisi sesusah dan sesulit apapun, perhatikan generasi. Jangan sampai anak-anak kita menjadi semakin lemah karena terdampak kondisi ini. Mereka harus mewarisi kekuatan, semangat, optimisme. Ya kalau perlu kita kurang makan, anak kita lebih makan lah supaya dia lebih cukup nutrisi dari kita gitu. Dan ini harus dengan banyak-banyak doa, banyak-banyak ibadah. Karena seperti disebutkan di Al-Furqan 77 tadi, untuk mendapatkan perhatian dan pertolongan ilahi dikatakan ulma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Allah tidak akan mengindahkan kalian kalau kalian tidak ibadah.
Ibadah dalam makna yang 360 derajat. Ada doanya di situ, ada upayanya di situ, dan menjalankan semua yang menjadi tuntunan syariat Islam. Kemudian ayo kita hindari segala sesuatu yang bisa menimbulkan kelemahan. Kita ini sudah lemah, jangan bertambah lemah dengan kondisi kita sekarang. Menghindari segala sesuatu yang menimbulkan kerugian. Menghindari segala sesuatu yang menimbulkan kerusakan dan perpecahan. Kita bersabar dalam barisan, jangan berpikir sendiri-sendiri, karena nggak sama berpikir sendiri dengan berjuang bersama-sama di bawah bimbingan para ulama kita. Jadi harus seperti itu. Maka laula du'aukum, kalau tidak ada doa seperti disebutkan di atas itu maknanya luas. Spiritualnya, rohiyahnya, termasuk ipolek sosbudhankamnya juga. Harus diserahkan kepada Allah berdasarkan aturan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ngertilah. Nah, kemudian mengingatkan lagi makna hadis di awal presentasi, wa'udtum min haitsu bada'tum. Kalau zaman dulu dikatakan bangsa Persia dan Romawi dan orang-orang yang menggantikan mereka akan menguasai negeri-negeri itu yang disebutkan Irak, Suriah, dan Mesir. Dan mereka akan mencegah berbagai hasil dari negeri itu kepada umat Islam. Yang dimaksud oleh Nabi waktu itu di Madinah. Kalau sekarang ya ke seluruh muslimin ya. Maka wa'udtum min haitsu bada'tum itu menurut para ulama annakum tabqauna 'alatan 'ala anfusikum. Kalian bergantung pada diri kalian, pada kemampuan kalian sendiri. Karena kebaikan-kebaikan dari negeri itu nggak akan dikirim lagi kepada kalian. Boleh jadi impor minyak susah, minyak menjadi melangit harganya misalnya. Demikian juga terigu, tepung dari berbagai negeri akan sulit, ya kita harus bertahan dengan keadaan kita. Maka pertanyaan kita, sudahkah kita siap untuk memenuhi kebutuhan sendiri? Ya hal kecil kita harus mulai berpikir paling tidak keperluan terhadap rempah-rempah dan bumbu itu mestinya bisa kita kelola sendirilah di halaman sempit rumah kita. Menanam tomat, menanam cabai dan lain-lain. Hal seperti itu harus mulai dipikirkan juga karena boleh jadi orang yang paling bisa bertahan di masa datang itu orang yang masih punya akses ke perbekalan makanan dan air. Dan kita nggak boleh malas dalam hal ini. Kayak harus itu. Ada peringatan dari Hudzaifah al-Yamani dan dari doa Sayyidina Umar, doa khalifah. Ini kalimatnya bahkan agak malu kalau kita dengar, tapi mungkin karena saking bahayanya sampai menggunakan kalimat yang ya maaf kalau saya dengar agak riskan gitu, agak risih. Kata Hudzaifah al-Yamani, bagaimana keadaan kalian jika kalian meninggalkan din kalian ini? Artinya ada saat dimana kita begitu gampang keluar dari din ini. Nauzubillah min dzalik gitu. Dan itu kan memalukan. Sampai contohnya sebagaimana wanita menampakkan kemaluannya tanpa menghalangi siapapun yang mendatanginya. Itu kan memalukan ya. Para sahabat bingung. La nadri, kami nggak tahu. Walakinni wallah adri. Tapi demi Allah saya tahu. Kenapa? Pada waktu itu kamu berada di antara orang yang lemah atau durhaka. Kalau nggak lemah ya karena kamu durhaka. Itu akan menyebabkan kita sulit mempertahankan din ini. Ulama menjelaskan bahwa penyebab kelemahan itu adalah ketidakmampuan. Kelemahan karena kemalasan atau lemah itu karena kita durhaka. Maka ayo kita berhentilah. Jangan malas gitu. Malas membangun kekuatan kita. Jangan malas menambah ilmu kita. Jangan malas memperkuat ruhiyah kita. Itu setiap hari kemampuan kita harus bertambah. Karena Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah, ini wawasan negarawan ya. Beliau berdoanya begini, Allahumma inni a'udzubika min jaladil fajir wa ajziz siqah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari orang durhaka malah semangat. Aku berlindung kepadamu dari militansi orang durhaka. Orang durhaka malah semangat, malah militan. Sedangkan orang yang siqah, orang yang baik malah lemah. Orang-orang yang tidak bermoral, jahat, tersesat, bahkan bekerja keras menghabiskan uang dan tenaganya untuk sabili dolalah. Jalan kesesatan ini punya banyak proyek supaya kesesatan makin bagus. Nah ini syarah dari para ulama. Nah baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau mau dibahas, dipersilahkan. Demikian, mungkin saya stop dulu sharingnya dan silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, kita bisa berbagi pendapat.